Swastiastu. Halo Sultan, kembali lagi di podcast kami di podcast Brownies Obrolan Manis. Baiklah, di sini di hadapan saya sudah ada langsung teman-teman. Baiklah, di sini kami akan berbincang mengenai masalah tentang eksplorasi konsep sistem komputasi. Baiklah, sebelum itu tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Dewi Wijaya Kusuma. Perkenalkan, nama saya Nika Darmayanti. Perkenalkan, nama saya Nikada Deca Diantari. Perkenalkan, nama saya Ian Gus Kawyana. Perkenalkan, nama saya Dede Monimita. Perkenalkan, nama saya Agung Gede Gawijana. Baiklah, jadi kita di sini langsung ke intinya saja, yaitu masalah tentang eksplorasi konsep sistem komputasi. Baiklah, sepengetahuan kalian, apa sih pengertian sistem komputasi? Pengertian komputasi merupakan istilah umum yang biasa digunakan untuk menunjuk pada daya pemrosesan, memori jaringan, penyimpanan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan agar komputasi program berhasil. Nah, dari sistem komputasi kan pastinya juga ada jenis-jenis perangkatnya. Sepengetahuan kalian, apa saja sih perangkat-perangkat? Pengetahuan kita, jenis-jenis perangkat pada sistem komputasi ada 7. Yang pertama ada motherboard, yang kedua ada central processing unit atau CPU, yang ketiga ada random access memory yaitu RAM, yang keempat ada hard disk drive, yang kelima ada solid state drive atau SSD, yang keenam ada hosting, dan yang ketujuh ada graphic processing unit yaitu GP. Baiklah. Di sini kan pastinya juga ada perangkat keras pada komputer. Apa sih perangkat keras pada komputer? Perangkat keras pada komputer adalah peralatan di sistem komputer yang secara fisik terlihat dapat dijamah semua bagian fisik komputer, dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya. Dan juga pastinya ada jenis-jenis komponen perangkat keras pada komputer. Nah, setahu kalian jenis-jenis perangkat keras pada komputer apa saja? Jenis perangkat keras komputer adalah mainboard, baseboard, coding base, solid state drive, random access memory, operator drive, flash drive, Vega cartridge. Nah, sini kan pastinya juga ada jenis-jenis komponen pada perangkat keras komputer. Apa sih perangkat keras pada komputer? Baik, jenis-jenis komponen perangkat keras pada komputer terdiri dari mainboard, prosesor atau CPU, habis itu hard disk atau HDD, solid state drive, random access memory, optical drive, floppy disk, dan VGA card. Kalau di sini kan juga ada komponen perangkat output. Ya, Kalau komponen perangkat output itu seperti apa sih? bisa dijelaskan dengan terus. Komponen perangkat output pada komputer monitor macam perangkat output yang pertama dan sangat Baiklah, di sini kan juga pastinya ada perangkat input dan output. Kalau perangkat input itu seperti apa sih di komputer? Perangkat input pada komputer yaitu keyboard, mouse, joystick, digitizer, OCR, barcode reader, membaca kartu cerdas. Nah, kalau perangkat outputnya seperti apa? komputer perangkat output pada komputer monitor macam perangkat output yang pertama dan sangat fatal bagi komputer adalah monitor, printer, proyektor, headphone, handset, proyektor, webcam, receiver, speaker. Nah, perangkat proses pada komputer apa saja? Prosesnya.
Perangkat proses pada komputer yaitu diantaranya adalah CPU, motherboard, memori RAM, power supply, VGA, dan sound card. Nah, kalau perangkat pada media penyimpanan pada komputer seperti apa? Flash disk, bentuk flash disk memang kecil tetapi tersedia dalam berbagai macam kapasitas ukuran mulai dari 512 MB sampai 2 GB hingga yang terbaru yakni 1 TB atau 1000 GB. Oh, selanjutnya di sini kita langsung ke perangkat lunak pada komputer. Nah, pengertian perangkat lunak pada komputer apa? Menurut saya, pengertian perangkat lunak komputer yaitu peranti lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasi, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan tertulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak terwujud. Dan jenis-jenis komponen perangkat lunak pada komputer apa saja? Ada 4 komponen perangkat lunak pada komputer, yaitu sistem operasi, program tambahan, bahasa komputer, dan juga program aplikasi. Nah, di sini kan juga ada pengertian dan fungsi. Nah, menurut pengetahuan kalian, apa sih pengertian dan fungsi sistem operasi pada komputer? Sistem operasi adalah perangkat lunak yang paling penting untuk menjalankan komputer. Sistem operasi berperan dalam mengkoordinasikan semua perangkat yang saling terhubung pada kode-gate dalam waktu yang bersamaan. Nah, kalau jenis-jenisnya, jenis-jenis sistem operasi pada komputer. Ada di sini contoh sistem operasi modern. Yang pertama adalah Linux, Android, iOS, Mac OS X, dan Microsoft Windows. Nah, pengertian dan fungsi aplikasi penjelajah internet. Adapun fungsinya yaitu penelusuran web atau web browser adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber informasi dari internet. Nah, selanjutnya ada juga jenis-jenis aplikasi penjelajah internet. Apa saja sih jenis-jenisnya? Jenis aplikasi penjelajah internet adalah Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Mini, Internet Explorer, UC Browser, Safari, Discover Edge. Dan pengertian dan fungsi aplikasi persuratan. Kalau aplikasi persuratan, Aplikasi persuratan adalah aplikasi penerima surat yang bisa atau mampu untuk membantu pendistribusi surat dengan mudah, cepat, dan juga ideal. Pendistribusi dapat dijalankan dengan otomatis dan dapat diawasi mengenai surat yang belum terdistribusikan. selanjutnya juga pengertian dan fungsi aplikasi persuratan. Aplikasi persuratan adalah aplikasi penerima surat yang bisa Oh, deca. Nah, selanjutnya jenis-jenis sistem operasi pada smartphone. Jenis sistem operasi pada smartphone adalah Android, iOS, Harmonious, iOS, Windows Phone. Ya, selanjutnya jenis-jenis aplikasi penjelajah internet pada smartphone, kan ada banyak. Apa saja? Jenis-jenisnya antara lain yang pertama yaitu Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Internet Explorer, Netscape Navigator, Smart Browser, dan iCat. Bu, jawabnya. Ya, selanjutnya coba dong sebutin beberapa alasan kenapa
kalian harus memilih smartphone? Alasan kita menggunakan smart adalah memudahkan kita untuk mencari informasi dan membantu kita untuk melakukan pekerjaan dengan praktis. Nah, kita begitu juga smart membantu kita untuk melakukan sesuatu dengan praktis. Jadi selain mudah digunakan, juga memudahkan bagi kalian untuk melakukan Iya. pekerjaan. Selanjutnya, aplikasi apa saja yang kalian gunakan untuk berkomunikasi pada smartphone? Yaitu ada beberapa jenis aplikasi chat yang umum digunakan antara lain seperti saat ini yang sering digunakan adalah WhatsApp, Line Chat, WeChat, ada juga Messenger, SMS dan lain sebagainya. Instagram, Facebook. Ya, Instagram, Facebook. Nah, kalau aplikasi apa saja yang sering kalian gunakan untuk membantu pekerjaan kalian melalui smartphone? Aplikasi yang membantu pekerjaan kita di antara lain salah satunya Evernote. Aplikasi ini bisa diunduh. Enggak. Aplikasi yang membantu pekerjaan kita salah satunya ada Evernote. Aplikasi ini bisa diunduh dalam perangkat Android maupun iOS. Dengan aplikasi ini dapat menulis catatan-catatan apapun dan membagikannya kepada teman kita. Selain itu, kita juga dapat mengatur dokumen yang penting untuk disimpan. Terakhir, apa manfaat pembelajaran sistem komputasi yang kalian rasakan? Kita bisa memanfaatkannya untuk berbagai aktivitas, mulai dari bisnis, pekerjaan, hiburan, bahkan untuk membantu mengefisiensi tugas sekolah atau kampus. Baiklah, jadi sekian dulu pembahasan kita mengenai eksplorasi konsep sistem komputasi. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf dan see you next time. Bye bye.